Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Satreskrim Polres Lampung Utara mengungkapkan kasus tindak asusila yang dialami siswi yang masih duduk di sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Utara. Korban yakni berinisial NA berusia 15 tahun yang merupakan warga Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara. Diketahui juga NA masih duduk di bangku kelas 3 di salah satu SMP di Lampung Utara. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rahesna didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Ibtu Stefanus Reynaldo Fajar Nuswantoro Boyo dalam press release yang digelar di halaman Mapolres Lampung Utara pada Rabu 13 Maret 2024. AKBP Teddy membenarkan jika peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Dari hasil penyelidikan, ia menyebutkan jumlah pelaku ada sebanyak 10 orang. Menurutnya, korban dibawa oleh pelaku berinisial D ke salah satu perkebunan kopi. Kemudian, korban digilir ditindak asusila oleh para pelaku tersebut. Alhasil, Polres Lampung Utara pun berhasil mengamankan 6 pelaku dari 10 pelaku kasus tindak asusila. Sementara 4 pelaku lainnya masih dalam tahap pengejaran kepolisian. Kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara. Dari rangkaian penyelidikan didapat pelaku diidentifikasi terdapat 10 pelaku. 6 pelaku sudah ditangkap sebelumnya, yaitu inisial RR, RRS, kemudian inisial MZ, kemudian inisial IS, inisial AP, inisial A, dan inisial MRA. Dari ke-6 ini, 3 pelaku di bawah umur. Ada yang 14 tahun, 17 tahun, dan 14 tahun. Dan 3 sudah termasuk kategori dewasa. Untuk ke-6 ini, 1 ditangkap atas nama RR, kemudian yang menyerahkan diri ada 3 orang, diserahkan diri oleh orang tuanya, yaitu NC, IS, dan MR. Kemudian ada 2 pelaku yang ditangkap di Kabupaten Muara Enim. Kami berkoordinasi dengan Polsek Semendo, Polres Muara Enim. Ada pelaku atas nama AP dan A yang ditangkap ada 2 orang. Ini Kabupaten Lampung Utara. Pelapornya sendiri adalah orang tua dari korban. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kasus tindak asusila yang terjadi atau yang dilakukan oleh 10 pelaku kepada seorang siswi SMP di Lampung Utara, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung Yogi Wahyudi. Halo, selamat siang Yogi. Selamat siang. Ya Yogi, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi dari kasus tindak asusila yang di mana korbannya adalah siswi SMP di Lampung Utara? Oke, melaporkan dari Kabupaten Lampung Utara ya, tepatnya di Kecamatan Bukit Kemuning. Jadi peristiwa ini dialami oleh korban yang masih di bawah umur ya, sebut saja inisialnya NA, yang masih berumur 14 tahun, yang juga masih duduk di bangku kelas 3 SMP di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, tepatnya di hari pencoblosan ya, ketika kita pemilu. Itu terjadi di sebuah gubuk perkebunan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Jadi salah satu pelaku inisial D ini menjemput korban, dan awalnya pelaku meminta diantarkan untuk bermain futsal. Kemudian di pertengahan jalan, pelaku ternyata membawa korban ke rumah.
Ya, baik Yogi. Ya, baik rekan Yogi bisa dilanjutkan. Ya, Tribuners, diketahui bahwasannya kasus asusila yang menimpa seorang siswi SMP di Lampung Utara ini menjadi salah satu kasus yang sangat memprihatinkan, di mana berdasarkan informasi yang sudah diterima oleh Tribun Lampung, sampai saat ini masih ada beberapa pelaku yang masih dalam pengejaran dan sudah ada 6 pelaku yang berhasil diamankan. Ya, untuk saat ini kita mencoba untuk terhubung kembali bersama dengan reporter Tribun Lampung di Lampung Utara, yakni Yogi Wahyudi. Oke, halo. Ya, baik Yogi, bisa dilanjutkan terkait dengan keterangan yang tadi diungkapkan. Ya, Yogi bisa dilanjutkan? Halo. Ya, Yogi bisa dilanjutkan terkait dengan keterangan yang baru saja disampaikan? Terdengar? Halo? Iya, baik. Suara terdengar. Para korban ini membawa pelaku, para pelaku membawa korban, ke dalam rumah ya yang Ya, Tribuners, berdasarkan informasi yang kami terima saat ini, bahwasannya korban sendiri mengalami trauma yang cukup berat lantaran kejadian tersebut. Dan tadi berdasarkan press release ataupun konferensi pers yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwasannya ini untuk pelapor sendiri adalah orang tua korban, yakni yang dimana kita tahu bahwasannya korban ini masih duduk di bangku kelas 3 SMP di Lampung Utara. Ya, kita mencoba untuk terhubung kembali bersama Yogi Wahyudi. Halo Yogi. Halo. Halo. Ya Yogi. Baik Yogi, sudah terdengar suaranya. Pelaku juga sempat menyekap melaporkan tadi, sempat menyekap korban selama 3 hari di dalam rumah kosong tersebut. Nah, kemudian di tanggal 17 Februari 2024, akhirnya korban berhasil keluar dari rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban. Atas dasar tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung ke Polres Lampung Utara dan ditindaklanjuti. Kemudian Polres Lampung Utara berhasil membekuk sampai hari ini menangkap sebanyak 3 pelaku. Dan 3 pelaku lainnya itu diserahkan oleh pihak keluarga. Artinya hari ini ada 6 pelaku yang sudah berhasil diamankan. Total keseluruhan dari jumlah pelaku yang diindikasi sejauh ini ada 10 pelaku. Polres Lampung Utara sampai hari ini sudah mengantongi 4 identitas para pelaku dan saat ini masih dilakukan pengejaran terhadap para pelaku-pelaku yang belum ditangkap ini tadi. Begitu. Ya, baik. Yogi, terkait dengan 10 pelaku yang sudah disampaikan, ini kan sudah ada 6 pelaku yang berhasil diamankan, di mana kita tahu 3 diantaranya ini diserahkan oleh pihak keluarganya. Lalu dari ke-10 pelaku sendiri, ini usianya apakah di bawah umur semua atau beragam? Kalau untuk usia para pelaku, sejauh ini dari 6 yang diamankan, itu 3 diantaranya masih di bawah umur masih di bawah umur dan 3 diantaranya masih dewasa. Tapi dari identitas yang masih dilakukan pengejaran ini kita belum mengetahui, belum mendapat informasi apakah di bawah umur atau tidak. Tapi diduga aktor utamanya itu belum diamankan, belum bisa ditangkap, begitu. Oke, baik. Lalu apakah dari 10 pelaku ini saling mengenal dengan korbannya? Oke, dari semua pelaku yang mengenal korban ini, yang pasti yang menyusul korban yaitu inisial D, sampai hari ini
masih belum ditangkap, artinya belum dapat diamankan, masih dalam tahap pengejaran. Artinya minimal dari 10 itu ada yang dikenal oleh korban, begitu. Oke, baik. Lalu untuk saat ini sendiri kondisi korban bagaimana, Yogi? Apakah korban masih di rumah atau di rumah sakit? Karena memang katanya kan berdasarkan informasi yang sudah diterima, korban ini mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut. Hmm. Oke, tadi kita sudah berhasil coba konfirmasi ya kepada PPA, Dinas PPA Lampung Utara. Pihaknya sampai hari ini melakukan pendampingan ya. Jadi korban ini sebenarnya sudah dilakukan pendampingan asesmen oleh PPA Lampung Utara karena Baik. mengalami trauma yang cukup berat akibat hal ini. Dan bahkan sampai detik ini juga Dinas PPA Lampung Utara ini akan mencoba mengawal ya, ikut mengawal menindaklanjuti penanganan korban ruda paksa di Lampung Utara, dalam arti apakah bagaimana pendidikan dia ke depan, apakah memang mau melanjutkan sekolah atau tidak, ketika tidak akan dicarikan solusi. Begitupun dengan masa depannya seperti pekerjaan, apakah diberikan pelatihan dan lain-lain. Artinya Dinas PPA menjamin bahwa korban ruda paksa ini diberi hak yang layak seperti yang lainnya, begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Yogi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Oke. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari reporter Tribun Lampung di Lampung Utara, yakni Yogi Wahyudi, yang menyaksikan secara langsung bagaimana pers konferensi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Lampung Utara. Yang ditangkap ada 2 orang. Ini Kabupaten Lampung Utara. Pelapornya sendiri adalah orang tua dari korban. Korban 12 tahun, kelas 3 SMP, alamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bukit Kemuning. Kemudian modus operandinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 di sebuah gubuk
perkebunan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan modus terlapor berinisial B menjemput korban yang awalnya ingin mengantar korban bermain futsal. Lalu saat di jalan, terlapor membawa korban ke rumah yang berada di tengah kebun kopi. Lalu sampai di sana, korban dipaksa masuk ke rumah oleh terlapor inisial A, dan di dalam rumah tersebut sudah ada 9 terlapor lainnya. Lalu korban disetubuhi dan dicabuli oleh terlapor secara bergilir, dan korban disekap di rumah tersebut selama 3 hari. Atas kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara. Dari rangkaian penyelidikan didapat pelaku diidentifikasi, terdapat 10 pelaku. 6 pelaku sudah ditangkap sebelumnya, yaitu inisial RR, RRS, kemudian inisial MZ, kemudian inisial IS, inisial AP, inisial A, dan inisial MRA. Dari ke-6 ini, 3 pelaku di bawah umur. Ada yang 14 tahun, 17 tahun, dan 14 tahun. Dan 3 sudah termasuk kategori dewasa. Untuk ke-6 ini, 1 ditangkap atas nama RR, kemudian yang menyerahkan diri ada 3 orang, diserahkan diri oleh orang tuanya, yaitu NC, IS, dan MR. Kemudian ada 2 pelaku yang ditangkap di Kabupaten Muara Enim. Kami berkoordinasi dengan Polsek Semendo, Polres Muara Enim. Ada pelaku atas nama Apri dan A yang ditangkap ada 2 orang. Ini Kabupaten Lampung Utara. Pelapor yang sendiri adalah orang tua dari korban. Korban 12 tahun, kelas 3 SMP, alamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bukit Kemuning. Kemudian modus operandinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 di sebuah gubuk perkebunan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan modus terlapor berinisial B menjemput korban yang awalnya ingin mengantar korban bermain futsal. Lalu saat di jalan, terlapor membawa korban ke rumah yang berada di tengah kebun kopi. Lalu sampai di sana, korban dipaksa masuk ke rumah oleh terlapor inisial A, dan di dalam rumah tersebut sudah ada 9 terlapor lainnya. Lalu korban disetubuhi dan dicabuli oleh terlapor secara bergilir, dan korban disekap di rumah tersebut selama 3 hari. Atas kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara. Dari rangkaian penyelidikan didapat pelaku diidentifikasi, terdapat 10 pelaku. 6 pelaku sudah ditangkap sebelumnya, yaitu inisial RR, RRS, kemudian inisial MZ, kemudian inisial IS, inisial AP, inisial A, dan inisial MRA. Dari ke-6 ini, 3 pelaku di bawah umur. Ada yang 14 tahun, 17 tahun, dan 14 tahun. Dan 3 sudah termasuk kategori dewasa. Untuk ke-6 ini, 1 ditangkap atas nama RR, kemudian yang menyerahkan diri ada 3 orang, diserahkan diri oleh orang tuanya, yaitu NC, IS, dan MR. Kemudian ada 2 pelaku yang ditangkap di Kabupaten Muara Enim. Kami berkoordinasi dengan Polsek Semendo, Polres Muara Enim. Ada pelaku atas nama Apri dan A yang ditangkap ada 2 orang. Ini Kabupaten Lampung Utara. Pelapor yang sendiri adalah orang tua dari korban. Korban 12 tahun, kelas 3 SMP, alamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bukit Kemuning.
Kemudian modus operandinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 di sebuah gubuk perkebunan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan modus terlapor berinisial B menjemput korban yang awalnya ingin mengantar korban bermain futsal. Lalu saat di jalan terlapor membawa korban ke rumah yang berada di tengah kebun kopi. Lalu sampai di sana korban dipaksa masuk ke rumah oleh terlapor inisial A, dan di dalam rumah tersebut sudah ada 9 terlapor lainnya. Lalu korban disetubuhi dan dicabuli oleh terlapor secara bergilir dan korban disekap di rumah tersebut selama 3 hari. Atas kejadian tersebut orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara. Dari rangkaian penyelidikan didapat pelaku diidentifikasi, terdapat 10 pelaku. 6 pelaku sudah ditangkap. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus tindak asusila yang dialami oleh siswi SMP di Lampung Utara, di mana pelakunya terdapat 10 pelaku. Nah, Tribuners, dalam hal ini kita akan berbincang bersama dengan Mbak Eka Tiara Chandrananda dari Perkumpulan Damar. Halo, selamat sore Mbak Eka. Ya, Mbak Eka, ini pertama kalinya kita berjumpa dan kali ini kita akan membahas seputar kasus yang dialami oleh siswi di salah satu SMP di Lampung Utara, di mana menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh 10 pelaku. Mbak Eka, terkait dengan tindakan asusila yang terjadi ini, sebenarnya apa sih Mbak yang mendasari terjadinya kasus asusila seperti ini? Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Selamat siang buat sahabat semua. Terima kasih, kami Perkumpulan Damar juga sudah dilibatkan dalam pertemuan hari ini. Sebenarnya kalau dilihat dari penyebab kasus kekerasan seksual khususnya, itu nggak bisa dilihat bahwa perempuan itu kan kalau orang lihat karena perempuannya pakaian seksi, karena perempuannya kemudian pulang malam gitu. Jadi dilihat dari sudut perempuannya sebagai objek dan juga melihat sering dibilang bahwa karena ada kesempatan, itu salah. Sebenarnya kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, itu terjadi karena laki-laki tidak mampu menahan gejolak seksualnya. Baik. Ya, kalau laki-laki mampu menahan gejolak seksualnya, itu kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, itu nggak akan terjadi. Itu pertama. Kedua, kan sering dilihat bahwa masyarakat itu sering melihat bahwa perempuan itu adalah sebagai objek. Ini yang salah. Konsep ini konsep yang salah, bahwa perempuan itu punya dirinya sendiri, dia bukan milik laki-laki, dia bukan milik orang lain. Sehingga hal inilah kemudian yang selalu stereotip, ditambah lagi ada stereotip dalam masyarakat bahwa dinilai perempuan itu adalah sosok yang lemah, perempuan itu selalu baik dia kemudian menjadi korban, kemudian dia setelah jadi korban dia kemudian dijadi korban kedua kalinya, itu memang membuat perempuan dalam posisi selalu tersubordinasi. Oke. Baik Mbak Eka, dari penjelasan Mbak Eka tadi kan memang salah satu akibatnya karena memang dari pihak laki-laki ini kan tidak bisa menahan gejolak yang ingin melakukan tindakan asusila. Tapi untuk pemicunya sendiri Mbak, karena ini yang memprihatinkan lagi Mbak, dari kasus yang terjadi di Lampung Utara ini, 3 dari pelaku ini masih di bawah umur. Apakah video-video yang kurang baik yang mereka tonton ini menjadi salah satu pemicu yang akhirnya mereka tega membuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dan juga ini tentu menjadi pelanggaran yang luar biasa sekali Mbak Eka?
Iya Mbak, sebenarnya jadi hal yang kompleks ketika melihat hal ini juga dari sudut pelaku, memang Hmm. penyebabnya bisa dimungkinkan dan itu memang sering terjadi ya karena si pelakunya mengkonsumsi video-video porno yang memang bukan usianya sehingga memang memicu itu bisa dimungkinkan terjadi. Dan juga yang sangat disayangkan di sini minimnya peran orang tua, berarti kalau apalagi pelakunya masih usia anak ya, sehingga memang peran orang tua itu sangat penting sebenarnya untuk memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anaknya. Dan ditambah lagi minim informasi, dia menggunakan media sosial itu tidak untuk belajar, tidak untuk pengetahuan, tapi untuk hal yang negatif. Sebenarnya kalau dia mau browsing, alangkah banyak hukum positif di Indonesia yang sekarang sudah mengarah kepada tindakan perlindungan terhadap perempuan tersebut, khususnya undang-undang TPKS ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang di dunia digital itu yang memang sekarang sudah berkembang dengan pesat itu harus memang sangat bijak menjadi ruang, bukan cuma ruang yang jangan menjadi ruang yang negatif tapi ruang yang positif untuk belajar khususnya bagi anak-anak. Ya, baik Kak, ini kan terkait dengan kasus yang terjadi di Lampung Utara. Ini terjadi pada 14 Februari 2024 lalu atau kurang lebih sudah hampir 1 bulan, dan berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Lampung saat ini, bahwasannya hingga sampai saat ini korban ini masih mengalami trauma berat dan mendapat pendampingan ataupun asesmen dari Dinas PPA. Mbak, kalau kita melihat dari kondisi korban sendiri, ini berapa lama Mbak waktu yang dibutuhkan sampai korban ini bisa mengatasi traumanya? Ya, kalau kita melihat dari sudut korban ya, saya pertama tuh prihatin sekali atas peristiwa ini dan memberikan apresiasi yang luar biasa juga kepada pihak kepolisian dan PPA Lampung Utara. Udah sangat baik sekali kalau kasus ini ditangani oleh Dinas PPA Lampung Utara karena memang sejatinya pemerintah itu adalah pihak yang tepat dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Nah, terkait dengan perlindungan apa sih yang bisa diberikan, itu pertama tentu perlindungan tergantung kepada korbannya. Kebutuhan apa? Tentu kebutuhan visum et repertum, visum medis, baik untuk mengecek kondisi tubuhnya, kalau misalkan dia mengalami permasalahan terkait dengan kesehatan bisa dirujuk untuk mendapatkan rehabilitasi medis. Kemudian visum et psikiatrum itu yang memang untuk tolak ukurnya sangat luar biasa dalam ya kalau untuk visum et psikiatrum, dan juga dilihat bahwa sampai kapan dia akan pulih. Sebagai korban itu nggak bisa ditentukan waktu. Dia trauma psikologis itu sangat panjang, nggak bisa diukur. Hanya korban dan lingkungan sekitarnya yang mendukung dia untuk bisa menjalani kehidupannya kembali, bisa reintegrasi terhadap lingkungannya, diterima baik oleh keluarga, lingkungannya, apalagi dia masih sekolah oleh pihak sekolah. Itu menurut saya kolaborasi layanan yang luar biasa. Jadi kalau mau ditanya sampai berapa lama dia, itu untuk sebagai korban tidak ada durasinya karena dia butuh kekuatan yang luar biasa untuk memerangi ketakutan dalam dirinya sendiri. Nah, kalau untuk dari segi korban sendiri tadi sudah dijelaskan bahwasannya tidak ada waktu pasti kapan korban ini bisa mengatasi rasa trauma yang dialaminya pasca kejadian ini. Mbak, kalau dari sisi pelaku, ini ada 3 pelaku yang masih di bawah umur. Untuk ketentuan hukum yang ada di Indonesia sendiri, menurut dari sudut pandang Mbak Eka, apakah memang hukum ini sudah sesuai dan bisa berjalan serta bisa memberikan dampak jera mungkin kepada para pelaku untuk tidak mengulangi kembali di waktu lain seperti itu, Mbak? Ya, semua tindak tanduk itu pasti ada pilihan resiko dan harus diterima dengan tanggung jawab ya. Baik itu apalagi
ini sudah dilakukan beramai-ramai dan traumanya itu trauma yang luar biasa berkepanjangan. Jangan sampai kemudian kita dengan membebaskan pelaku kemudian memberikan dampak yang trauma kembali sebenarnya kepada korban. Nah, untuk si pelaku sendiri dia harus bisa menerima menerima ganjaran dari hukuman yang akan dia dapatkan. Nah, terkait dengan itu, kemudian karena dia memang masih kategori anak, ada di lapas anak juga pihak aparat penegak hukum itu juga sudah mengetahui konsep-konsep baik sehingga anak itu nanti ketika menjalani proses hukuman juga bisa diarahkan nantinya, dan ketika dia proses integrasi setelah keluar dari menjalani hukuman tersebut juga bisa ada polanya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oke, Mbak, terkait dengan hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka, ada nggak sih Mbak cara untuk mencegah supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali di lain waktu? Karena mengingat ini kejadian yang sangat memprihatinkan yang terjadi kepada seorang siswi yang masih di bawah umur juga pada saat ini usianya. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu berawal dari keluarga. Peran keluarga itu adalah peran utama yang sangat penting. Jadi semua orang, semua keluarga itu harus menjalani peran dengan baik. Jadi tidak ada disfungsi keluarga. Termasuk di dalamnya juga ada proses edukasi. Nah, pendidikan seks sejak dini itu tentang ketubuhan ya, bukan tentang hubungan seksual, tapi tentang ketubuhan. Itu sejak di keluarga itu harus dilakukan, sehingga bagaimana si anak baik perempuan dan laki-laki itu bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian dari segi dunia pendidikan juga itu menjadi penting juga melakukan edukasi yang sama, termasuk juga nggak cuma sekedar edukasi tentang ketubuhan itu, tapi edukasi apabila terkait dengan hukumnya, perangkat-perangkat hukum itu juga menjadi hal penting juga untuk menjadi bahan ajar ya di dunia pendidikan. Dan yang tidak kalah penting itu terkait dengan kesehatan seksual reproduksi, karena dampak luar biasa yang dialami oleh korban itu nggak cuma sekedar dia trauma psikologis, tapi kesehatan seksual reproduksinya, apalagi perempuan masih usia anak itu masih tumbuh reproduksinya, sehingga ketika dia sudah melakukan hubungan seksual yang dipaksakan terutama, itu akan berdampak yang luar biasa terhadap kesehatan seksual reproduksi. Nah, baik penyebab maupun dampak ini kan yang harus kemudian menjadi edukasi penting, baik mulai dari keluarga dan juga dunia pendidikan kita dan pihak terkait tentunya. Oke, nah Mbak, dari penjelasan Mbak tadi, saya penasaran nih Mbak, terkait dengan kasus yang memang sudah terjadi, ini kan dinas terkait sudah melakukan upaya untuk bisa istilahnya menyembuhkan luka ataupun trauma yang dialami oleh si korban. Untuk dari pihak keluarga sendiri Mbak, treatment seperti apa sih Mbak yang harus dilakukan jika memang anggota keluarganya menjadi korban tindakan asusila seperti yang dialami oleh siswi di Lampung Utara ini Mbak Eka? Ya, keluarga harus memberikan dukungan. Dukungan dalam arti kamu bisa melalui ini, kita bisa melalui ini. Ini adalah cobaan yang memang harus kita lalui bersama, dan ini menjadi pelajaran ke depan karena harapannya nggak korban selanjutnya. Nah, keluarga ini perannya tentu nggak cuma sekedar bapak dan ibu, tapi keluarga secara utuh. Sehingga dia ketika kembali ke keluarganya, ketika dia melakukan reintegrasi dan untuk melanjutkan kehidupannya itu sambutan dari keluarga yang hangat, yang luar biasa. Kita nggak melihat dari sudut ekonominya, kita nggak melihat dari situ, bahwa keutuhan keluarga, sambutan keluarga, dukungan keluarga itu adalah hal yang paling penting dan utama buat si korban, terutama korban anak. Oke, baik Mbak Eka, mungkin itu saja perbincangan kita terkait dengan kasus asusila yang terjadi di Lampung Utara. Terima kasih banyak Mbak Eka atas waktunya dan juga informasinya. Sama-sama, terima kasih. Ya, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dalam pembahasan yang berbeda pula Mbak Eka. Amin. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Mbak Eka Tiara Chandrananda dari Perkumpulan Darmar mengenai kasus asusila yang terjadi oleh siswi
di SMP di Lampung Utara, di mana ini menjadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh 10 orang pelaku. Dan hingga sampai saat ini Tribuners, polisi masih terus melakukan pengejaran kepada 4 pelaku lainnya, karena 6 pelaku sendiri sudah berhasil diamankan di lokasi ataupun tepatnya di Polres Lampung Utara. Tahun, kelas 3 SMP, alamat di Desa Tanjung, Kecamatan Bukit Kemuning. Kemudian modus operandinya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 di sebuah gubuk perkebunan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dengan modus terlapor berinisial D menjemput korban yang awalnya ingin mengantar korban bermain futsal. Lalu saat di jalan terlapor membawa korban ke rumah yang berada di tengah kebun kopi. Lalu sampai di sana korban dipaksa masuk ke rumah oleh terlapor inisial A, dan di dalam rumah tersebut sudah ada 9 terlapor lainnya. Lalu korban disetubuhi dan dicabuli oleh terlapor secara bergilir dan korban disekap di rumah tersebut selama 3 hari. Atas kejadian tersebut, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Utara. Dari rangkaian penyelidikan didapat pelaku diidentifikasi, terdapat 10 pelaku. 6 pelaku sudah ditangkap sebelumnya, yaitu inisial RR, RRS, kemudian inisial MZ, kemudian inisial IS, inisial AP, inisial A, dan inisial MRA. Dari ke-6 ini 3 pelaku. Ya baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.